Pada suatu kesempatan, seorang ustadz yang dikenal luas karena dakwahnya, yaitu Gus Miftah, memilih untuk berdakwah di sebuah klub malam, tempat yang biasanya identik dengan kemaksiatan. Langkah ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Mengapa dakwah dilakukan di tempat seperti itu? Apa dampaknya bagi audiens yang hadir di sana? Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang psikologi untuk memahami lebih dalam bagaimana pendekatan dakwah semacam ini dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi masyarakat. Pertama, salah satu alasan mengapa dakwah di tempat seperti itu dapat efektif adalah dengan mengurangi apa yang disebut dalam psikologi sebagai jarak psikologis. Jarak psikologis ini mengacu pada perasaan terpisah antara pendakwah dan audiens, terutama bagi mereka yang merasa tidak layak untuk mendekatkan diri dengan agama. Dengan hadir di klub malam, Gus Miftah berusaha mendekatkan diri kepada audiens yang mungkin merasa jauh dari nilai-nilai agama. Dalam hal ini, dakwah tidak dilihat sebagai upaya untuk menghakimi, tetapi untuk menyapa dan mengajak kembali ke jalan yang benar tanpa rasa malu. Selain itu, tindakan berdakwah di tempat yang tak biasa ini bisa dilihat sebagai contoh dari konsep social modeling. Dalam psikologi sosial, Gus Miftah memberikan contoh nyata bahwa agama dan dakwah tidak hanya berlaku di tempat-tempat yang dianggap suci, tetapi bisa juga diterima di mana saja, bahkan di lingkungan yang penuh dengan tantangan. Ini berfungsi sebagai model alternatif di mana audiens yang hadir bisa melihat bahwa perubahan bisa dimulai dari mana saja, tidak peduli latar belakang mereka apa. Dalam konteks ini, Gus Miftah juga menggunakan dua jalur persuasif yang dikenal dalam dual route persuasion theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dipengaruhi melalui dua cara, jalur emosional atau peripheral route, dan yang kedua itu ada rasional atau central route. Ketika Gus Miftah muncul di klub malam, audiens merasakan kejutan emosional yang dapat membuka hati mereka. Setelah itu, perasaan yang disampaikan dengan cara yang lembut dan rasional akan mengarah pada pemikiran lebih lanjut, yang membuat pesan dakwah lebih mudah diterima. Kombinasi antara kejutan emosional dan rasionalisasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan perubahan sikap dan perilaku dari audiens. Namun, fenomena ini memunculkan konflik sosial di masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik pendekatan dakwah yang lebih inklusif dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun ada juga yang menganggap tindakan ini kontroversial dengan beranggapan bahwa dakwah seharusnya dilakukan di tempat-tempat yang lebih sesuai dengan norma agama. Konflik ini mencerminkan perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai bagaimana agama dan dakwah seharusnya disampaikan, serta apakah pendekatan seperti ini bisa diterima atau tidak.